Baik, untuk video kali ini kita langsung belajar bersama-sama mengenai istilah dalam belajar mengajar tentang model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Pendekatan dan strategi ini, terutama untuk yang pertama kali kita akan belajar bersama-sama tentang pendekatan pembelajaran. Ini merupakan sebuah sudut pandang tentang suatu proses pembelajaran yang sifatnya sangat umum dan mewadahi, menginspirasi, menguatkan dengan melatari suatu metode tertentu. Umumnya ini memang ada dua yang disebut sebagai pendekatan, yaitu sebagai student center approach. Kemudian ada yang kedua yaitu adalah teacher center approach. Nah, ini adalah pendekatan yang berpusat pada murid dan pendekatan yang berpusat pada guru. Dan rata-rata sekarang menggunakan pendekatan yang berpusat pada murid, begitu. Sehingga murid yang lebih aktif daripada gurunya, atau gurunya sebagai fasilitator pendidikan sesuai dengan konsep K13 atau kurikulum 2013 ini ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat strategi pembelajaran, ini merupakan proses identifikasi, proses mengidentifikasi, mempertimbangkan, menetapkan, memberikan spesifikasi atau target yang dikembangkan dalam pembelajaran. Misalkan tujuan, kompetensi yang dikembangkan, target waktu, proses selanjutnya bagaimana dari usaha mencapai target pembelajaran dan lain sebagainya. Sehingga memang ini sangat berkaitan sekali ya antara pendekatan dan strateginya. Kalau kita sudah memakai student center approach, maka kita harus juga mengukur strategi yang harus kita ketahui apa saja, sehingga kita bisa menentukan ke depannya pakai metode apa, teknik apa, taktik apa, seperti itu. Nah, strategi ini memang sebenarnya teori yang diambil dari konsep militer begitu ya, yang dulu digunakan dalam strategi perang begitu. Nah, kalau dulu itu strategi digunakan, istilah ini digunakan untuk mengatur gitu ya. Jadi ini adalah rancangan begitu ya, gagasannya, rancangannya begitu. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita belajar tentang metode dan teknik, kita lihat dulu secara definisi dulu. Metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan. Jadi kata kuncinya adalah metode itu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan rencana atau target pembelajaran itu, strategi itu ya gitu ya, dalam bentuk nyata, dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini metode itu banyak sekali macamnya, ceramah juga metode, demonstrasi juga metode, diskusi, simulasi, brainstorming, debat, dan lain-lain. Nah, kalau teknik pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kembali ya, implementasikan atau melaksanakan lagi metode yang sudah dipilih, metode pembelajaran secara spesifik. Misalkan kita sudah memilih ceramah, maka tekniknya akan berbeda ketika jumlah peserta didiknya lebih banyak atau lebih sedikit, seperti itu ya. Nah, atau misalkan kita ambil diskusi, metode diskusi, ini juga dilakukan dengan peserta didik yang aktif dan pasif, juga akan berbeda dalam pelaksanaannya, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang taktik dan model. Nah, taktik pembelajaran ini merupakan gaya pendidik atau guru yang memiliki ciri khas tertentu dalam melaksanakan teknik pembelajaran tertentu. Jadi ini adalah di bawahnya lagi begitu ya, taktik ini di bawahnya teknik lagi ya. Ini misalnya seperti ini, pelaksanaan teknik pembelajaran yang memiliki metode sama, ceramah, akan berbeda pelaksanaannya apabila guru satu dengan lainnya ini memiliki ciri khas tertentu. Yaitu hal ini disebabkan dari individual daripada guru atau pendidik itu. Jadi ada semacam sense of humornya mungkin, atau mungkin cara bicaranya, logatnya, dan lain sebagainya begitu ya. Dan ini dipengaruhi
sangat sekali ya dengan pengalaman pribadi pendidik itu sendiri. Disinilah taktik pembelajaran menjadi sebuah ilmu sekaligus seni. Begitu. Nah, model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai pembelajaran di dalamnya terdapat pendekatan, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran. Maka boleh kita simpulkan yang namanya model pembelajaran ini merupakan desain, ya, desain secara keseluruhan model itu. Dan di dalamnya itu ada sudut pandang yang disebut sebagai pendekatan tadi itu. Dan setelah kita memilih pendekatan, biasanya kita juga merancang dan kita mengidentifikasi strategi-strategi ya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan nanti untuk mengambil atau memilih metode mana yang tepat. Tentu ini juga dengan cara-cara atau teknik sesuai dengan ya analisis kita tadi, identifikasi tadi, seperti apa audiensinya, kondisinya, begitu. Sehingga untuk yang paling akhir ini atau paling terkerucut, paling spesifik lagi ini taktik, dan itu tidak bisa tidak bisa ya dianut biasanya, atau mungkin itu adalah ciri khas tertentu dari pendidik atau pengajar tersebut. Ini merupakan ciri individual ya guru atau pendidik tertentu. Nah, tetapi kalau kita ambil garis atau benang merahnya, model ini adalah keseluruhan desain, begitu ya. Nah, di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, taktik, teknik, dan taktik, seperti itu. Ya.